never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kita semua memang ingin hidup kaya, tapi kekayaan ternyata tidak selalu memberikan kebahagiaan. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film berjudul Mahjong Night yang rilis tahun 2021. Film ini tuh mengisahkan sebuah keluarga yang bisa dibilang hidup sangat enak. Punya rumah yang seperti istana, luas banget cuy. Terus juga mempunyai anak yang cantik yang tentunya keluarganya sempurna banget. Tapi ternyata di balik itu semua tuh keluarga ini mempunyai sebuah kisah yang sangat menarik buat kita tonton. Seperti apa kisahnya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Kisah kali ini kita mulai di sebuah rumah yang sangat megah dan luas banget. Banget ini mah. Di sana tuh tinggal sebuah keluarga yang tentu lengkap nih dengan para penjaga dan juga pembantu dan tukang kebun. Semua-muanya pokoknya lengkap. Ini dia Tante Esther. Tante Esther ini punya anak yang cantik, sehat, mempesona, namanya Alexa. Hai. Tante Esther tampaknya sedang sibuk, seperti sedang menunggu sesuatu. Itu karena di hari ini teman-temannya Tante Esther tuh katanya mau datang ke rumah ini cuy. Tante Esther ini punya pembantu yang selalu membantu apapun kebutuhannya. Kita sebut aja Mamang lah ya. Nah, ini dia nih, bapaknya Alexa, alias suaminya Tante Esther. Bapak-bapak berewok dan rambut kuncir kuda, muka-muka mafia banget nggak sih cuy? Om ini buru-buru manggil Alexa untuk segera membantunya membawa belanjaan. Bener-bener sibuk banget nih kayaknya hari ini ya. Sementara itu, Tante Esther lagi ada di gudang, bersama Mamang masih sibuk mempersiapkan peralatan. Dan Tante Esther pun menemukan sebuah kotak yang ternyata itu adalah papan permainan mahjong. Film pun baru dimulai. Satu persatu teman Tante Esther ini datang. Ini adalah Tante Ason dan Om Wailo. Walaupun terlihat lemah gemulai, tapi Om Wailo ini laki-laki tulen cuy. Udah lama gak ketemu, mereka bertiga pun sumringah banget hari ini. Apalagi saat melihat Alexa yang sekarang udah remaja. Alexa yang tubuh sangat sehat, membuat Om Wailo dan Tante Ason terkesima. Jangankan mereka, gua juga terkesima cuy. Singkat cerita di sore harinya datang lagi nih satu temennya Tante Esther, namanya Tante Amparo. Tante Amparo ini datang sama supirnya ya cuy. Jadi, kedatangan mereka hari ini tuh untuk bermain mahjong. Sebuah permainan gitu cuy. Tapi bukan cuma main, mereka juga taruhan. Taruhan menggunakan uang beneran ya. Aduh, emang beda sih ya kalau orang kaya ya. Mereka semua nih sumringah banget bermain mahjong ini. Di sisi lain, Alexa menemani Mamang di dapur. Alexa sibuk belajar, sedangkan Mamang sibuk meracik makanan untuk teman-temannya Tante Esther. Dan tiba-tiba supirnya Tante Amparo masuk ke dalam rumah. Dia sangat lapar, kayak orang belum makan seminggu cuy. Masuk ke rumah langsung minta makan. Ya udah karena Alexa makasian, dikasihlah makanan yang banyak untuk supirnya Tante Amparo ini. Udah dikasih makan, si supir ini diam-diam memperhatikan Alexa dari kejauhan cuy. Setelah semua makanan siap, Alexa dan Mamang pun menghidangkan makanan ini kepada teman-temannya Tante Esther. Ya mereka pun istirahat sebentar dan menyantap makanan yang lezat dan bergizi ini. Nah, di saat Alexa sedang santai inilah si supir menggunakan kesempatan untuk berkenalan dengannya. Gaspar, itulah namanya si supir. Mereka ini terlihat seumuran, makanya obrolan pun mengalir lancar di antara mereka berdua. Tapi tiba-tiba Tante Amparo memanggil Gaspar. Ia pun berlari menghampiri majikannya ini. Tante Amparo ini terlihat sangat kesel, yang ternyata suaminya Tante Amparo sedang sibuk melakukan cocok tanam dengan selingkuhannya. Bukannya sedih, Tante Amparo malah minta Gaspar memberikan layanan mantap juga kepada dirinya cuy. Yang ternyata si Gaspar ini tuh selain menjadi supir juga jadi pelayan genjotnya Tante Amparo. Mantap. Singkat cerita, karena udah terlalu capek, Tante Amparo pun menyuruh Gaspar untuk menggantikan dirinya bermain mahjong bersama teman-temannya ini. Ya udah, mereka pun lanjut lah ya. Di sisi lain, Alexa sedang rebahan santuy di kamarnya. Entah dapat dari mana, tapi Gaspar nih mengirim pesan pada Alexa. Seakan ia mulai pembicaraan yang membuat Alexa merasa nyaman dengannya. Tepat di tengah malam, bapaknya Alexa pulang ke rumah. Seketika nih, suasana tuh jadi hening. Bapaknya Alexa ini memang punya perawakan yang sangat-sangat serius. Bukannya melarang, bapaknya ini malah memberi semangat kepada istrinya untuk bisa menang taruhan. Lumayan buat tambah-nambah uang dapur katanya ini mah.
Setelah berbicara dengan istrinya, bapaknya Alexa pun masuk ke dalam kamar anaknya ini. Bapaknya ternyata membawakan sebuah laptop. Namun ini tidak gratis. Alexa harus melayani bapaknya, cuy. Tanpa bisa melawan, Alexa pun hanya bisa pasrah ditempel di dinding. Alexa hanya bisa menangis, menggosok-gosokkan badannya, seakan-akan rasanya gatal sekali. Apakah ini setimpal demi sebuah laptop? Untuk menghilangkan penat, Alexa pun memilih tidur bersama Mamang di belakang rumah. Mamanglah satu-satunya orang yang Alexa percaya di hidupnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hari masih pagi, tapi bapaknya Alexa sudah dibangunkan oleh seseorang yang menagih uang. Bapaknya pun langsung bad mood. Makin bad mood saat melihat anaknya bersama Gaspar. Bapaknya nih nggak seneng kalau Alexa malah bergaul dengan seorang supir. Alah bapaknya nggak tahu cuy, kalau Gaspar bukan sembarang supir, canda supir. Mamamahay ko to. Nah, di siang harinya nih orang yang menelpon dari pagi pun datang nih ke rumahnya. Ia mencari bapaknya untuk menagih uang. Tante Esther sebenarnya takut nih dengan kondisi ini. Ia nih nggak tahu seberapa banyak utang yang dimiliki suaminya. Apalagi suaminya ini tidak pernah jujur masalah keuangan. Tapi tiba-tiba semua mata tertuju pada Alexa yang baru bangun. Dengan mengenakan baju putih, semua mata langsung auto aim cuy. Melihat Alexa terlihat sangat polos ini. Aish. Bapaknya Alexa pun jadi makin tertantang. Ia pun langsung datang ke kamarnya Alexa, melihat Alexa, dan mengajak main Smackdown. Lagi dan lagi cuy, Alexa cuma bisa pasrah, cuma bisa menangis meratapi nasibnya. Tinggal di rumah mewah, hidup enak, tapi tidak menjamin kebahagiaan. Cuak. Singkat cerita, Tante Esther pun cerita nih ke teman-temannya kalau suaminya suka banget bermain judai. Nah, mungkin orang yang tadi datang ke rumah tuh untuk menagih uang yang dipakai suaminya bermain judai. Teman-temannya Tante Esther simpati sama kondisinya ini. Makanya Tante Esther pun memberanikan diri untuk datang dan berbicara pada suaminya. Namun yang terjadi justru suaminya marah banget sama Tante Esther. Udahlah, gak usah campuri urusanku. Itulah kata-kata dari suaminya cuy. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam ini, Gaspar kembali menggantikan Tante Amparo. Begitu juga dengan Alexa yang menggantikan Tante Esther. Jadi malam ini tuh, mereka berdua bermain satu meja sama dengan teman-temannya Tante Esther ini. Mereka berdua sudah tentu dong saling curi-curi pandang. Di sisi lain, bapaknya Alexa malah terus bermain judai. Bermain judai sabung ayam. Lagi dan lagi bapaknya Alexa kalah cuy. Ya iyalah om. Bandar kok dilawan. Tidak terasa waktu pun berlalu. Tepat tengah malam mereka pun udahan nih. Tante dan om pun istirahat. Tinggallah si Gaspar dan Alexa yang bertugas merapikan meja permainan. Dan tiba-tiba Gaspar menggoda Alexa. Ya mau gimana lagi ya? Alexa pun malah jadi semangat. Alexa juga penasaran bermain dengan Gaspar. Ya udah mereka pun bermain kuda-kudaan di papan permainan ini cuy. Nggak peduli angin malam, nggak peduli nyamuk, yang penting hayu. Saking serunya mereka bermain, Om Wailo pun tidak sengaja melihat adegan cocok tanam mereka berdua. Om Wailo pun cuma bisa geleng-geleng doang melihat dua orang muda-mudi ini yang sedang mabok cinta. Tiba-tiba Tante Amparo pun datang mencari Gaspar. Gaspar pun kabur secepat kilat. Untung aja dia nggak ketahuan sama Tante Amparo. Tapi ya gimana, kata Gaspar mah nanggung. Gaspar masih kebelet. Ia pun celingak-celinguk mencari tangga untuk pergi ke kamarnya Alexa. Pelan-pelan ia pun mengendap-endap. Bagaikan kucing di genteng, Gaspar diam-diam naik ke atap. Om Wailo pun makin geleng-geleng kepala aja nih melihat aksinya Gaspar ini cuy. Sesamanya di kamar Alexa ya mereka pun langsung aja gaskan. Nggak pakai lama ini mah cuy, saat-set. Lagi enak kuda-kudaan, bapaknya Alexa ini kebangun. Suara apa sih ini kata bapaknya ya kan? Bangunlah dia. Pas dia cek ternyata Alexa udah tidur nyenyak. Bapaknya pun mencari kesana kemari. Sampai ke bawah kasur nggak ada siapa-siapa. Yang ternyata si Gaspar udah ngumpet di bawah jendela. Gokil Gaspar. Bocah culun paling nekat. Di keesokan paginya Gaspar malah tertangkap basah lagi minum kopi di dapur bersama Alexa. Makin-makin dah bapaknya marah banget. Kan udah dibilangin jangan deket-deket sama Gaspar. Untung aja ada Tante Esther yang melerai mereka. Dari sinilah terungkap cuy, kalau Alexa bukanlah anak kandung mereka. Alexa ini anak angkat. Orang tuanya Alexa ada di luar negeri, sehingga Alexa dititipin nih bersama keluarga mereka. Nah loh, di sisi lain Alexa malah pergi ke Gaspar. Alexa malah minta Gaspar membawanya kabur dari rumah ini.
Gaspar pun kebingungan. Gaspar malah makin bingung saat Tante Amparo datang ke mobilnya. Alexa pun disuruh ngumpet di belakang mobil. Tante Amparo lagi kesel banget. Gaspar pun menenangkan Tante Amparo. Udahlah tante, jangan emosi. Gaspar pun memberikan pijatan-pijatan manja kepada Tante Amparo. Dan yang terjadi, Gaspar malah diajak main kuda-kudaan cuy sama Tante Amparo. Alexa pun melihat secara jelas bagaimana si Gaspar bercocok tanam sama Tante Amparo ini cuy. Aduh. Beda Alexa, beda pula bapaknya. Bapaknya pun lagi-lagi harus menghadapi orang-orang yang menagih uang. Abang-abangan ini tuh datang untuk menagih apa yang menjadi miliknya. Bukannya dapat uang, abang ini malah diusir. Nah, untuk menenangkan pikirannya, bapaknya Alexa pun memilih untuk bermain mahjong dan bertaruh. Siapa tahu nih bisa menang banyak ya kan. Permainan pun tampak sangat serius. Ya mungkin karena netnya taruhan ini ya, jadi serius banget nih mereka mainnya nih. Sedangkan Alexa dan Tante Esther malah sibuk di dapur untuk memasak. Asli di sini tuh Alexa cantik banget ya. Permainan mahjong ini terus berlangsung dari siang sampai malam. Asli ini bener-bener kuat bener nih Om ya main ginian ya. Tiba-tiba nih ketegangan tuh terjadi nih antara Tante Amparo dan bapaknya Alexa. Mereka ini saling menyindir tentang keburukan masing-masing. Mereka pun pergi dari meja. Di luar nalar, Tante Amparo mengambil pistol yang dia bawa. Begitu juga dengan bapaknya Alexa yang juga mengambil pistolnya. Wah, gokil banget sih orang Filipina ya. Mereka berdua pun kembali ke meja permainan. Tapi suasana permainan kali ini jadi sangat tegang. Mereka malah lebih fokus untuk saling menyindir daripada bermain mahjong. Bener aja cuy, adu mulut cekcok pun makin parah. Bapaknya Alexa dan Tante Amparo saling mengeluarkan pistol. Tante Amparo pun berlari. Namun bapaknya Alexa pun terlanjur kalap dan mengepaskan Tante Amparo ke kolam renang. Sebuah peluru bersarang cuy di Tante Amparo. Tante Amparo pun wassalam. Begitu juga dengan Gaspar yang terkena tembakan di bagian kakinya. Pada akhirnya Gaspar pun harus terheadshot oleh bapaknya Alexa. Alexa yang melihat ini semua pun jadi histeris melihat apa yang bapaknya lakukan. Ia pun berlari sekencang-kencangnya. Alexa pun terpojok. Dan tiba-tiba datanglah Mamang yang membawa sebatang kayu langsung menggeprak bapaknya Alexa cuy. Bapaknya Alexa pun dijadikan ayam geprek oleh Mamang. Seakan-akan dia membalas semua perlakuan yang selama ini dilakukan oleh bapaknya kepadanya. Dan film pun selesai. Seperti itulah cuy, kehidupan mewah dan kaya itu tidak melulu membawa kebahagiaan. Pelik banget ya emang ya. Bapaknya doyan main judai, ibunya doyan taruhan, anaknya main sama supir. Ya pada intinya mah ya, tetaplah bersyukur. Perbanyak bersyukur atas apa yang kita miliki. Makasih yang udah nonton, gua cabut, dan dadah.